Anda bisa trading dengan dana $10.000 bahkan lebih ya teman-teman, tanpa harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Gimana caranya? Jawabannya adalah dengan prop firm ya. Jadi di video ini saya akan bongkar tuntas tentang apa itu prop firm dan bagaimana sistem ini bisa jadi peluang besar untuk Anda dan kita semua. Oke guys, jadi penjelasan definisi prop firm, yang jelas prop firm itu secara singkat adalah di mana dia itu pihak ketiga yang membiayai kita untuk trading ya guys ya. Jadi misalnya kalian punya modal yang tidak terlalu banyak dan kalian ingin trading dengan modal yang banyak, kalian bisa menggunakan prop firm ini. Nah, tapi apakah semudah itu? Tentu tidak ya guys ya. Jadi dalam platform ini ada banyak aturan, kemudian ada banyak challenge, ada banyak rule-rule yang harus kita patuhi guys, agar kita bisa mendapatkan akun funded itu. Nah, mungkin platform ini sudah ini ya guys ya, sudah sangat terkenal sekali di kalangan para traders ya, apalagi mungkin kalian sudah sering dengar yang namanya FTMO atau mungkin The Fivers itu memang karena ini mempunyai ini ya guys ya, mempunyai kesempatan yang sangat tinggi lah. Kalau kalian lihat di YouTube gitu, kalian ketikkan platform gitu, itu akan banyak sekali kreator baik dari Indonesia ataupun dari luar negeri yang mereka itu tradingnya menggunakan platform ya guys ya. Jadi memang ini sangat berkualitas, juga sangat bisa memberikan kita kesempatan yang tinggi lah. Khususnya untuk teman-teman yang masih modalnya itu sedikit, kemudian takut untuk entry banyak-banyak. Nah, kalian bisa menggunakan platform ini, guys. Nah, tapi platform itu juga yang seperti saya jelaskan di awal tadi ya, dia itu tidak langsung memberikan kita biaya untuk trading itu enggak ya, guys ya, tidak langsung membiayai gitu. Akan tetapi ada yang namanya challenge, evaluasi, kemudian yang namanya baru funded account. Nah, untuk penjelasan singkatnya di sini ini adalah ini ya guys ya, ini website prop firm Match. Jadi di website ini dia mengumpulkan banyak prop firm. Nah, kita bisa membandingkan lah antara satu dengan yang lainnya. Tapi teman-teman juga perlu perhatikan bahwa tidak semua prop firm yang ada di sini mengizinkan traders dari Indonesia ya guys ya. Misalnya kayak FTMO ini sekarang nggak bisa ya buat Indonesia, tapi masih banyak yang bisa kok guys. Nah, di sini saya akan contohkan ke funding funding tips saja. Di sini kita akan membahas tentang aturan-aturan awalnya ya guys ya, tentang challenge, kemudian tentang evaluasi, dan kemudian baru ke funded account-nya. Kita akan menuju ke websitenya Funding Pips saja ya guys ya. Nah, ini adalah website resmi dari Funding Pips ya guys ya. Kalian bisa menggunakan langsung di Google ya, pakai fundingpips.com, atau juga kalian bisa menggunakan link yang ada di bawah ini jika kalian mau check out ya. Nanti ada di deskripsi, kalian bisa dapat diskon 5% guys kalau kalian menggunakan itu ya, menggunakan kode di bawah ini. Nah, jadi guys, intinya nanti dalam platform itu kita tidak langsung yang namanya dapat akun funded ya guys ya, tapi kita perlu evaluasi dulu. Nah, ini kalau di Funding Pips ini banyak sekali jenisnya ya guys ya, ada yang zero, one step, two step, Funding Pips Pro, dan banyak banyak inilah, banyak jenisnya. Nanti mungkin ini akan kita bahas di pembahasan khusus tentang Funding Pips ya guys ya. Karena ini pembahasan khusus tentang ini, kita masih membahas platform secara umum, kita akan bahas dulu yang mirip-mirip di antara semua platform. Nah, jadi semua platform itu rata-rata jenisnya akan seperti ini, guys. Jadi akan ada evaluasi, kemudian akan ada challenge dulu ya, baru evaluasi, kemudian funded account. Nah, challenge itu apa? Challenge itu ada dua biasanya, guys. Ada yang one step sama two step. Maksudnya gimana? Ketika two step, ya berarti kita ada dua langkah sebelum kita mendapatkan akun fundednya. Misalnya, di sini kita milih akunnya dulu ya. Misalnya saya milih akun $10.000. Bayangin guys, jadi akunnya itu $10.000, kita hanya akan membayar sebanyak ini guys, sebanyak $66 saja. Ya mungkin sekitar 1 juta lebih dikit, tapi kita sudah dikasih akun $10.000. Terus apakah akun itu akun real? Enggak ya guys ya, ini akun demo. Tapi apakah bisa di WD? Tentu saja bisa di WD guys. Nanti kalau kita sudah lulus evaluasinya. Jadi penjelasannya ketika akun funding itu pertama kali kita akan ada yang namanya two step ini. Jadi kita akan ada challenge dulu guys. Jadi ada 3 tahapan ya, Staden, terus Fraksioner, yes, ini terselah namanya. Intinya ini evaluasi pertama, evaluasi kedua, atau challenge pertama, challenge kedua. Kemudian ketika kita sudah lulus ini, kita akan mendapatkan akun masternya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan akun master, berarti kita sudah mendapatkan akun funded sebanyak $10.000, guys.
Nah, kalau kita sudah mencapai akun master ini, nanti profit yang ada dari $10.000, misalkan kalian profit $1.000 atau mungkin $2.000, itu bisa kalian WD sepenuhnya, guys. Terus terkait pembagian profit, nah itu dibagi ya guys ya, tidak 100%. Di sini kalian bisa lihat ada biweekly. Biweekly ini adalah jika kalian meminta pembayarannya itu 2 minggu sekali. Jadi ketika kalian misalkan sudah punya akun master ya, kemudian 2 minggu kalian punya profit $1.000, maka kalian akan dibayar sebanyak $800. Tapi jika kalian memilih pembayaran monthly, kalian akan mendapatkan 100% ya guys ya. Jadi misalkan kalian profit $1.000, terus kalian tahan aja untuk meminta DP-nya, kok DP sih? Meminta WD-nya itu bulan depan saja, 1 bulan setelah itu gitu guys. Jadi 1 bulan sekali kalian WD-nya. Nah, kalau kayak gitu caranya, kalian di funding tips ini akan mendapatkan profit share sebanyak 100%. Jadi semua profitnya buat Anda. Tapi terkait profit share, kemudian pembayarannya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali, itu berbeda-beda terkait platform masing-masing ya guys ya. Intinya rata-rata ya mungkin sekitar 80 sampai 100% lah. Itu yang dikembalikan kepada traders. Nah, tapi masalahnya sebelum kalian mempunyai akun master ini, kalian harus melewati 2 challenge ini, guys. Jadi yang challenge yang pertama itu targetnya adalah 8%, kemudian maksimum loss-nya adalah 10%, terus maksimum daily loss ini adalah 5%. Maksudnya gimana? Jadi kita kan punya akun $10.000 ya, guys ya. Nah, ketika maksimum loss-nya ini 10%, berarti 10% dari $10.000 adalah 1.000, guys. Jadi jika akun kita itu nanti balance-nya atau saldonya itu kurang dari 9.000 karena sudah loss sebanyak 10%, maka akun kita akan ke-breach, guys, akan hilang ya. Jadi uang kita $1.066.000 ini akan hilang karena kita gagal dalam melaksanakan challenge ini. Paham ya, guys ya? Jadi challenge pertama itu targetnya adalah 8% dengan maksimum loss adalah 10% dan maksimum daily loss adalah 5%. Maksimum daily loss ini maksudnya apa? Maksudnya setiap hari kalian maksimal hanya boleh loss sebanyak 5%, guys. Jadi kalau $10.000, 5%-nya kan berarti berapa? 500 ya, guys, ya. Nah, berarti nanti kalau dalam sehari kalian loss-nya itu lebih dari $500, nah itu kalian akan ke-breach, guys, ya. Jadi akun kalian akan hilang. Nah, caranya gimana? Caranya ya kalian gunakan resikonya itu 1% per trading, guys. Jadi ketika trading itu per sekali trade kalian boleh maksimal meresikokan 1% lah, itu kalau saran saya. 2% sebenarnya juga nggak apa-apa sih, guys, 2% atau ya maksimal pokoknya 4% lah. Jangan sampai 5%, karena kalau dalam satu hari kalian loss sebanyak 5%, yaitu kalau dalam $10.000 akunnya, maka $500 tadi, maka ya akun kalian akan ke-breach, guys. Akun kalian akan ini ya, akan apa namanya, ya hilang, guys. Kalian rugi yang ini. Ya, terus terkait minimum trading days ini maksudnya ini gampang sih, guys. Maksudnya kalian nggak boleh trading dalam sehari doang, jadi minimal 3 hari. Jadi misalnya kalian trading sehari, sekali trading kalian udah langsung mencukupi $800 ini, yaitu target profit targetnya. Nah, kalian belum bisa lanjut ke fase kedua ya, guys ya. Kenapa? Karena minimum trading days-nya 3 hari. Ya udah kalian besoknya sama besok lusanya kalian tinggal entry aja 0,01 pakai lot kecil-kecil gitu, intinya kalian trading, guys. Nah, setelah kalian mencapai 8% ini, berarti kalian lulus di challenge pertama. Paham ya? Nah, setelah itu kalian akan beranjak ke challenge kedua, yaitu targetnya cuma 5%, guys. Ini lebih sedikit. Dan maksimum loss-nya sama juga 10%, maksimum daily loss-nya juga sama 5%, minimum trading days-nya juga sama 3 hari. Nah, ini untuk leverage ini tidak terlalu penting sih, guys. Pokok intinya ya ini leverage lah, leverage-nya memang tidak terlalu besar, tapi ini udah cukup, guys, kalau untuk akun $10.000. Nah, kalau kalian sudah berhasil melewati fase kedua ini, nah ini nggak ada batas waktunya ya, guys ya. Jadi hampir semua platform itu sekarang nggak ada batas waktunya. Jadi saya itu lulus platform itu lama, guys, karena setiap platform itu saya kasih strategi masing-masing ya. Jadi seperti saran saya sebelumnya, nanti akan saya kasih strategi lah gimana cara supaya strategi itu bisa buat lolos di platform, akan saya bagikan gratis. Bahkan kemarin sudah saya bagikan ya di video YouTube, kalian bisa cari di situ. Nah, nanti akan saya bagikan lagi caranya. Intinya saya lama, guys, di platform ini. Biasanya mungkin 3 bulan, 4 bulan baru saya lulus. Tapi saya nggak masalah banget ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah lulus ini, sudah lulus 2 fase ini, kita akan mendapatkan akun master.
Nah, kalau kita udah mendapatkan akun master, berarti kita sudah mendapatkan akun funded-nya itu, guys. Berarti kita sudah punya akun $10.000 yang nanti targetnya itu, apa, hasil dari trading kita, profitnya itu bisa kita withdraw, guys, bisa kita WD. Nah, kita WD-nya dapat persenan berapa? Ya kalian dapat persenan 80% ini jika kalian WD-nya setiap 2 minggu sekali. Tapi saya biasanya WD-nya sebulan sekali aja, guys, biar kita dapat 100% profit share, seperti itu ya. Nah, kenapa saya bilang lama itu nggak apa-apa? Karena, guys, logikanya kayak gini, kalau kalian nanti sudah berhasil mengelola akun 10.000 atau mungkin jika kurang modalnya kalian bisa pakai yang 5.000. Kalau kalian sudah berhasil mengelola akun kecil, berarti kalian nanti juga akan berhasil untuk mengelola akun besar. Logikanya seperti itu ya guys ya. Itu logika simpel sih, walaupun sebenarnya tidak semudah itu ya. Maksudnya misalnya $10.000, kalian sudah disiplin nih. Setiap entry itu 1%, 1%, 1%. Nah, 1% dari $10.000 itu kan cuma 100. Tapi 1% dari $100.000 itu adalah 1.000 gitu guys. Walaupun harganya mahal ya. Tapi maksud saya ketika kalian entry di sini 1% itu profit, kalian cuma dapat $100, tapi itu udah lumayan banget sebenarnya. Nah, ketika kalian pakai 100 akun 100.000 ya kan dapatnya $1.000 gitu kan. Maksudnya menurut saya itu kalian mending sabar saja mengelola akun platform baik yang kecil-kecil dulu nggak apa-apa guys, kecil-kecil dulu aja. Kalau sudah berhasil berkali-kali misalnya 10.000 udah berkali-kali berhasil, nah kalian bisa trading di situ, nanti bisa di merge juga kok guys. Akunnya itu kayak bisa digabung gitu loh di funding page ini. Jika misalkan kalian lolos $10.000 ini 2 kali, nah nanti bisa digabung jadi akun $20.000 gitu bisa. Nah, kalau kalian udah lolos yang kecil, kalian bisa coba akun yang besar, guys. Kalau udah akun yang besar, terus kemudian kalian sudah lolos fase 1, fase 2, kalian kemudian punya akun master, nah itu udah selesai, guys. Maksudnya udah kayak udah enak banget gitu loh, guys. Kayak kita bisa open posisi itu dengan lot yang besar, terus profitnya bisa kita WD lagi. Jadi enak gitu loh. Nah, tapi walaupun kalian sudah di akun master, kalian tetap punya ini ya, guys ya, punya maksimum loss-nya tetap 10%, terus maksimum daily loss-nya tetap 5%. Nah, ini aturannya sama lah, guys. Aturannya sama. Tapi di sini sudah nggak ada profit target ya. Jika sebelumnya pada masa challenge, challenge 1 dan challenge 2 itu kita ada profit target 8% sampai 5%. Kalau ini nggak ada profit target, guys. Misalnya kalian profit 1%. 1% dari 100.000 kan 1.000. Ya udah kalau udah profit kalian tunggu aja waktunya pembayaran, baik itu yang bi-weekly 2 minggu sekali atau yang monthly yang 100.000 apa 100% yang sebulan sekali itu, guys. Kalian tinggal nunggu misalnya sebulan, setelah itu ya yang $1.000 itu bisa kalian WD ya. Atau mungkin kalian trading lagi sampai kekumpul lebih banyak lagi 2% misalnya. Itu terserah, guys. Jadi sudah nggak ada profit target lagi. Itu kalau di funding pitch. Di platform lainnya juga rata-rata seperti itu kok, guys ya. Jadi kalau sudah akun master itu udah nggak ada profit target. Jadi berapapun itu sudah bisa kalian WD. Nah, tapi apakah ini nggak ada resikonya? Tentu saja ada resikonya, guys ya, resikonya banyak. Oh ya, tadi saya belum menyampaikan bahwa uang yang kalian bawang ini, uang yang kalian keluarkan ini akan di-refund ya, guys ya, kalau kalian pakai yang two step yang funding tips ini. Tapi nanti ada yang zero, guys. Yang zero ini dia itu langsung funded, tapi ini akan sulit sih, guys, karena ada konsistensi skor namanya. Itu nanti akan kita bahas ketika kita membahas tentang instant funding ya, guys ya. Jadi kalau instant funding ini intinya dia tanpa evaluasi, tapi nggak semudah itu, guys. Ini sulit ini sulit. Tapi nanti mungkin akan saya bahas ya di video selanjutnya. Intinya di yang two step yang kita bahas tadi ada dua challenge ini, challenge pertama sama challenge kedua, itu kalau kalian lulus, nanti ini uang yang untuk pendaftaran kalian ini akan dibayarkan kembali ya, guys ya. Jadi akan di-refund. Jadi modal kalian di awal ini akan di-refund, guys. Kalau kalian sudah lolos challenge-nya. Tapi kalau di funding pitch ini dia akan di-refund nanti di ini ya guys ya di payout ke-4. Jadi misalnya kalian sudah punya akun master, kalian sudah trading, kemudian kalian sudah payout 4 kali. Nah, di payout yang keempat itu uang ini akan dikembalikan kepada kalian ya guys ya. Itu kalau di platform ini. Di platform lain juga rata-rata seperti itu ya guys ya. Kalau kalian pakai challenge yang 2 step itu uang modalnya akan dikembalikan. Jadi sebenarnya uang kita nggak hilang kok guys. Kalau kita disiplin, kalau kita punya aturan trading yang baku, itu insya Allah kalau kita lulus uangnya itu juga nggak akan hilang gitu guys. Insya Allah kalau lulus ya, kalau nggak lulus ya berarti uangnya hilang. Gitu. Ya logikanya seperti itu ya guys ya. Terus untuk resikonya ya ketat guys, dia itu ketat. Misalnya ini ya maksimum daily loss-nya 5%. Ini kan berarti ini tuh membatasi agar kita tidak over trading gitu guys. Misalnya kalian kan bukan kalian ya, kita ya, aku juga, saya juga misalnya kadang ketika setelah loss itu kita kayak pengen balas dendam, pengen apa gitu loh guys. Akhirnya kita buka posisi yang banyak banget, akhirnya kita loss banyak kayak gitu.
Nah, ketika loss banyak itu, ketika loss-nya udah sampai 5%, ya udah akun kalian akan ke-breach, guys, akan hilang gitu. Jadi uang yang 1 juta ini akan hilang. Nah, itu sayang ya. Makanya sebenarnya Funding Tips ini bukan Funding Tips doang ya, tapi semua akun prop firm itu tuh kekurangannya itu, guys. Jadi sangat ketat. Tapi sebenarnya itu selain sebagai kekurangan, itu juga bisa sebagai kelebihan, guys. Karena itu akan membatasi psikologis kita gitu loh, janganlah nanti akan kehapus akunnya, sayang deh, jangan sayang deh, nanti sayang 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 gitu, akhirnya ya kita nggak jadi overtrading, guys. Jadi itu sebenarnya ya di satu sisi ada kurang baiknya, tapi di sisi lain ada baiknya juga ya, guys, ya. Nah, terus kemudian siapa yang saya sarankan untuk memilih platform ini? Nah, untuk kalian yang belum punya metode trading yang jelas ya, belum paham apapun tentang trading, maksudnya kalian tuh masih belum punya strategi yang jelas gitu loh, guys. Kayak terkadang kalian entry di M15, terkadang di M5, terkadang di M1, terkadang pakai ICT, terkadang pakai BBMA, terkadang pakai support dan resisten. Itu saya sangat tidak sarankan untuk menggunakan platform ya, guys, ya. Karena uang kalian akan habis, guys, nanti di platform. Sayang ya, uangnya sayang, guys. $66 ini 1 juta ini banyak ya, nyarinya susah uang segini, guys, zaman sekarang. Jadi saran saya, kalau kalian sudah memiliki metode trading yang bagus, baru kalian coba di akun platform ya, guys, ya. Nah, untuk metodenya kalian bisa belajar di channel ini gratis ya, guys, ya. Saya bagikan semuanya, saya tunjukkan juga cara entry-nya, bahkan rule-nya itu saya bagikan secara gratis gitu, guys, nggak ada yang saya tutup-tutupin. Nah, kalian bisa pelajari saja di channel ini ya, guys, ya. Nah, tapi kalau kalian belum punya metode yang jelas, kalian jangan pakai platform ya, guys, ya. Nanti kalian akan hilang duitnya, sayang, guys. Mending kalian pakai akun demo saja dulu. Kalau sudah punya metode yang jelas, baru nanti terjun di platform. Santai saja, guys, platform ini nggak bakal hilang ya, guys, ya. Akan terus banyak lah sampai ke depannya. Oke ya, guys, ya. Jadi itu adalah video pertama dari playlist platform. Nanti di selanjutnya akan ada video pembahasan lainnya. Kalau kalian simak dari video awal sampai akhir, insya Allah kalian akan paham, guys, apa itu platform dan bagaimana cara entry-nya, bagaimana resikonya, dan sebagainya, guys, ya. Kalian sabar saja, perhatikan nanti, atau mungkin kalian bisa nonton tutorial di luar sana juga, silahkan. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang belum paham, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.